Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sumbu atau poros imajiner yang membentang dari utara ke selatan, yaitu dari Gunung Merapi, Tugu, Keraton Kasultanan, Panggung Krapyak hingga Laut Selatan. Kota Yogyakarta yang ramah dikenal sebagai kota budaya dengan Keraton Kasultanan Yogyakarta sebagai pusat aktivitas kebudayaan Jawa. Oleh karenanya, Yogyakarta memiliki daya tarik bagi para pelaku ritus budaya untuk datang. Yogyakarta dikenal sebagai kota wisata dan kota budaya di Indonesia. Tapi tahukah Anda, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pendidikan dan kota budaya. Ada banyak sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Dan apakah Anda tahu, museum pendidikan pertama juga ada di Yogyakarta? Apa saja yang ada di dalam museum? Mari kita lihat. Museum Pendidikan Indonesia diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada tanggal 8 Juli 2008. Museum ini menempati bangunan lama Rektorat Universitas Negeri Yogyakarta atau yang dulu bernama IKIP Negeri Yogyakarta. Datang di Museum Pendidikan Indonesia. Selamat siang, Mbak. Saya mau mempelajari tentang sejarah pendidikan Indonesia melalui museum ini. Bisa? Bisa banget, silahkan isi dulu. Silahkan di galeri 1. Terima kasih. Selain Ki Hajar Dewantara, Muhammad Yamin juga merupakan tokoh penting dalam dunia pendidikan nasional di Indonesia. Muhammad Yamin pernah menjadi Menteri PP dan K pada tahun 1953 sampai 1955. Pada masa pemerintahannya, peningkatan kualitas dan kuantitas guru pun dilakukan. Hal ini mendorong didirikannya berbagai pendidikan tingkat tinggi bagi guru di Indonesia, termasuk IKIP Yogyakarta yang berdiri pada tahun 1964. Kemudian pada tahun 1999, IKIP Yogyakarta berubah menjadi Universitas Negeri Yogyakarta atau yang dikenal dengan UNY. Dan di komplek universitas inilah sekarang saya berada, di Museum Pendidikan pertama yang ada di Indonesia. Sabak adalah alat tulis yang digunakan pada zaman dahulu ketika belum ada kertas. Bahan baku dari sabak dan grip adalah batu granit. Boleh saya nyoba, Mbak? Oh, silakan, Mbak. Wah, kayak iPad ya. Siapa dari antara kamu semua yang pernah naik baido atau kapal laut? Dalam, Bu. Wulan pernah? Enggak, Bu. Bagus. Jadi, nyoto welo-welo bahwa zaman nenek moyang kita dahulu kala adalah orang-orang yang tidak gentar menghadapi segoro laut
berdarah laut, menghadapi jagat rayanya laut dan samudra. Ini alat menulis lama, sabak namanya. Alat menulis ini terbuat dari batu, sementara penanya namanya grip, juga terbuat dari batu. Cara menulisnya seperti ini. Kemudian dihapus seperti ini. Dengan model seperti ini, tentu pada zaman dahulu murid-murid tidak bisa menyontek. Perkembangan alat tulis yang digunakan dalam dunia pendidikan mulai sebelum kemerdekaan sampai hari ini juga menjadi perhatian serius Museum Pendidikan Indonesia. Dan tentu saja yang tidak boleh dilewatkan, sabak, alat menulis kuno yang kini sudah tidak digunakan lagi. Museum Pendidikan Indonesia menyimpan beragam koleksi terkait dengan pendidikan seperti peralatan, identitas atau atribut, dokumen pendidikan, deskripsi atau visualisasi tokoh pendidikan Indonesia dengan pemikirannya, diorama atau replika, dan koleksi audiovisual pendidikan tempo dulu sampai sekarang. Semua koleksi-koleksi tersebut memiliki nilai sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Membicarakan pendidikan di Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari sosok Ki Hajar Dewantara, yakni Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Ki Hajar merupakan seorang pendidik dan pejuang yang menganjurkan pentingnya pendidikan bagi kaum pribumi yang kemudian kita kenal seperti pendidikan saat ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini kita akan belajar bagaimana menuliskan huruf-huruf. Bapak akan mengajarkan bagaimana menulis dan mengeja huruf dengan baik. Bapak akan mulai, tolong diperhatikan. A, I, U, E, O. Sekarang coba kita baca bersama-sama. A, I, U, E, O. Sekali lagi tapi lebih keras ya. A, I, U, E, O. Ya, bagus anak-anak. Sekarang coba tuliskan di buku kalian masing-masing apa yang sudah Bapak ajarkan tadi. Ya,
Jadi seperti kembali ke zaman dulu ya. Kita semua pasti pernah berada di bangku-bangku ini. Pasti seru bisa kembali ke zaman-zaman waktu itu. Selamat siang Pak. Selamat siang. Perkenalkan saya Dewi. Ya. Pak, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Ini terkait dengan beberapa ruangan yang ada di museum ini yang saya lihat seperti di sana itu masih kosong. Kedepannya akan dijadiin apa Pak? Ya, di ruangan ini ke depan akan kami jadikan pojok UNJ. Nah, di situ nanti akan kita pajang beberapa situs, termasuk visualisasi untuk foto-foto pimpinan dengan segala macam kebijakannya. Baik. Kalau yang di sebelahnya Pak? Yang sebelah yang agak atas itu Iya. akan kita kembang menjadi perpustakaan. Perpustakaan. Ya, nanti di sana di lantai 2 ini memang dalam rangka tambahan koleksi MPI, karena kebetulan kami mendapatkan sumbangan vitrin-vitrin dari Dinas Kebudayaan. Nanti akan kami isi situs-situs yang terkait dengan atribut, simbol, patakan dan sebagainya. Ini kan bagus sekali ya Pak ya. Tapi kalau dari UNY sendiri tujuannya apa sih Pak membangun museum pendidikan ini? Didirikannya Museum Pendidikan Indonesia oleh UNJ ini yang pertama dalam rangka untuk memberikan pemahaman dan penyadaran terhadap sivitas akademika terkait dengan makna dan eksistensi museum. Dan yang kedua dalam rangka untuk memberikan informasi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Berikutnya juga sangat penting, saya pikir ini sedang dikembangkan di berbagai kampus dalam rangka untuk menjadikan wisata kampus, maka dengan adanya MP ini menjadi wisata kampus yang lebih edukatif. Amin, amin. Makasih. Semoga sukses terus ya Bapak. Saya ucapkan terima kasih Terima kasih. sekali atas Ya. waktu Bapak. Ya. Sampai jumpa di lain waktu. Sama-sama. Terima kasih Pak. Universitas Negeri Yogyakarta sebagai lembaga yang memayungi Museum Pendidikan Indonesia memiliki satu ruang khusus yang digunakan untuk memamerkan karya mahasiswa. Kedepannya, ruangan ini juga akan memajang tokoh-tokoh penting UNY yang berperan aktif dalam pendidikan nasional. Saya sedang berada di dalam ruang sinema. Tidak lengkap rasanya jika kita tidak mengapresiasi film yang diputar di dalam ruangan ini. Film tadi menceritakan tentang pendidikan dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Saat ini Museum Pendidikan Indonesia telah melakukan digitalisasi untuk koleksi-koleksi museum mereka, seperti yang ada di sebelah saya. Pendidikan adalah investasi peradaban masa depan. Pendidikanlah yang mampu membebaskan warga negara dari belenggu kebodohan.
Museum Pendidikan Indonesia akan selalu siap menjadi wahana merajut generasi cerdas menuju Indonesia emas.